Oke, kembali lagi di review Liga 1 dan kali ini gua akan bahas pertandingan Persija Jakarta berhadapan dengan Borneo FC di mana Persija bermain imbang satu sama menghadapi Borneo FC di Gelora Bung Karno. Tapi sebelum ke sana, gue mau update pertandingan-pertandingan lain ya, yang tidak kalah seru seperti contoh Barito Putra menang 2-1 berhadapan dengan Dewa United dan ini membuat Barito Putra sementara menjadi pemuncak klasemen Liga 1 Indonesia ya. Jadi Barito performanya musim ini bisa dibilang cukup baik ya startnya. Lalu ada PSIS Semarang berhadapan dengan Arema. PSIS juga menang 2-0 meyakinkan. 2 gol dari Septian David Maulana. Gol pertama itu luar biasa ya dari corner. Dan ini kembali lagi membuktikan Arema penampilannya musim ini begitu ngedrop banget ya. Dari 7 pertandingan mereka hanya mendapatkan 2 poin. 2 poin loh dari 7 pertandingan, itu sangat sangat hancur kalau gue bilang. Dan harus segera ada evaluasi, kalau enggak ya ujung-ujungnya Arema akan degradasi ya. Dan secara permainan pun nggak berkembang. Jujur aja secara permainan nggak berkembang sama sekali. Oke, terus tadi itu Rans Nusantara bisa menang 3-1 berhadapan dengan Madura. Madura ini peringkat 2 loh. Jadi ini bukan tim ecek-ecek. Ya ini tim besar juga. Ya kalau mereka menang di pertandingan kali ini, mereka geser Barito di peringkat pertama. Jadi ini kemenangan yang luar biasa juga dari Rans. Ya Rans musim ini begitu improve. Musim lalu itu ada di zona degradasi. Tapi musim ini bersama dengan Dewa, ini salah satu kompetitor 4 besar. Ya bukan kompetitor juara, karena kompetitor juara itu ditentukan di sistem playoff ya nanti, mirip-mirip kayak futsal gitulah. Jadi ya ini kembali lagi membuktikan Rans musim ini cukup diperhitungkan karena mereka ini kan tanpa pressure ya. Kalau lihat setiap kali mereka main home itu nyaris supporternya itu, sorry to say, nggak ada, hampir nggak ada ya. Tapi justru itulah yang membuat mereka tanpa beban, yang nggak harus dikit-dikit out ya, jelek 1-2 pertandingan out. Beda dengan klub-klub yang punya supporter yang cukup fanatik, cukup banyak. Itu membuat mereka terpressure juga setiap minggu untuk bisa meraih 3 poin. Berbeda dengan Rans ya. Dan kita masuk ke Persija Borneo. Persija ini belum pernah kalah di kandang. Memang mereka ini sangat kuat main di kandang. Mereka main dengan 3-4-3, Andri Tani tetap di penjaga gawang, Rizky Ridho, Kudela dan juga Hanif ditaruh Hansamu sebagai center back, 3 center back. Di depannya ada Hanif, ada Gajos ya di dua pemain tengah, di kanan ada Ilham, Rio Fahmi dan juga di kiri ada Firza Andika. Dan di depan ada trio pelari cepat. Ada Rio Matsumara, Reski Fandi dan juga Riko Simajuntak. Di atas kertas seperti ini, tapi di lapangan seringkali Hanif ini masuk kotak penalti karena dia punya tubuh kan cukup tinggi, postur cukup tinggi, sehingga crossing dari Rio Matsumara, Firza, Rio Fahmi itu bisa disambut dengan baik oleh Hanif Syahbandi. Nah untuk Borneo, mereka main dengan 4-3-3 always, hampir selalu sama. Nadeo di belakang bersama dengan Silverio, Leo Lelis, Diego Michels dan juga Fajar Fatur Rahman. Di tengah ada Hendro Siswanto, Kei Hirose dan juga seorang Adam Halis. Di depan ada Lili Pali, Terence Puhiri dan juga pemain asing mereka yaitu Felipe Cadenazzi, pengganti dari Mateus Pato. Nah, di babak pertama menurut gua ini kedua tim ini cukup seru, dalam arti mereka jual beli serangan, mereka saling menyerang dengan skemanya masing-masing. Kita tahu bagaimana Borneo bermain lebih mengandalkan sayap mereka, Lili Pali dan juga Terence Puhiri, sedangkan Persija pun ini mengandalkan speed atau kecepatan passing pendek, passing terupas kepada Riko Simajuntak. Dan itu beberapa kali cukup merepotkan bagi Borneo. Dan sebaliknya, Borneo pun beberapa kali melakukan ancaman. Bahkan Borneo mampu menciptakan gol terlebih dahulu ke gawang dari Persija. Itu di menit ke-13 lewat sebuah shooting yang terkena kepala dari Hanif Syahbandi, sehingga bolanya agak sedikit naik. Jadi semakin sulit bagi Andri Tani mampu melakukan save. Yaitu gol pertama. Setelah itu tidak lama, menit 36, seorang Rizky Ridho mampu menciptakan gol penyama kedudukan.
Apakah Borneo dapat peluang? Iya, dapat peluang. Bagaimana crossing tadi dari Terence Puiri kepada Felipe, tapi save dari Andre Tani tadi masih sangat luar biasa. Ya, masih sangat luar biasa. Jadi ya cukup imbang lah di babak pertama. Masuk babak kedua. Babak kedua itu praktis kalau gue bilang ya 70% Persija mendominasi secara permainan. Mereka lebih agresif, mereka coba untuk mencetak 1 gol lagi untuk memenangkan 3 poin di pertandingan kali ini. Tetapi kita harus akui defense Borneo ini sangat solid. Ya, defense Borneo ini sangat solid. Nadio pun cukup tenang berapa kali mengambil keputusan yang baik, ya kan? Begitu juga dengan 4 back di cover dengan Kei Hirose, gelandang petarung, Hendro Siswanto, dan Terence juga dengan Lili Pali seringkali membantu pertahanan. Masuk babak kedua Sihran juga sangat aktif membantu pertahanan, begitu bekerja keras sehingga Persija pun kesulitan. Ya walaupun sudah ada Marco Simic di menit 70, tetapi kelihatan beberapa kali Marco Simic pun sulit untuk bisa mengacak-ngacak pertahanan dari Borneo FC. Bahkan beberapa kali justru Marco Simic yang melebar sehingga melakukan crossing. Harusnya kan Marco Simic yang ada di kotak penalti. Nah ini dia yang melakukan crossing. Nah sehingga itu yang membuat Persija tidak bisa menambah gol sampai menit terakhir. Bahkan ada peluang lewat indirect free kick di dalam kotak penalti yang menurut gue ya itu sebenarnya sih tidak layak diberikan free kick. Kenapa? Karena Fajar Faturrahman dalam posisi itu tidak sengaja. Dia tidak passing, tapi dia kontrol bola, dia dribble, kebetulan kejauhan dan lebih dekat kepada Nadio, ditangkap. Seharusnya sih tidak foul, tapi wasit mengklaim itu foul. Dan tendangan dari Marco Simic sebenarnya bisa masuk itu, bisa masuk, cuman ada kepala dari Sihran. Ya memang ini pemain yang luar biasa ya, kerja kerasnya. Dia salah satu pemain yang mungkin secara tinggi badan tidak setinggi pemain-pemain lain, tapi dia mampu menjadi penentu untuk Borneo FC di pertandingan ini. Tidak gara-gara dia, kepala dia, sundulan dia, Borneo tidak jadi kalah. Ya jadi untuk Borneo menurut gue 1 poin ini cukup berharga. Ya mereka sudah, ini hasil yang cukup baik lah. Hasil yang cukup baik, berbanding terbalik dengan Persija. Mereka kehilangan 2 poin, mereka sudah menunjukkan permainan yang sebenarnya agresif di babak kedua, tetapi sayang sekali belum beruntung. Ya belum beruntung, ditambah dengan defense Borneo yang cukup baik. Tapi yang gue mau bilang di pertandingan kali ini adalah ini pertandingan yang menurut gue menunjukkan kualitas yang baik ya. Kualitas yang baik dari segi strategi, dari segi sportivitas, bagaimana pemain dari kedua tim ini. Ya mungkin ada 2 kali momen ribut, tapi abis itu salaman lagi, abis itu sportif lagi. Nggak banyak buang waktu dengan jatuh guling-guling pemain Borneo. Nggak ada yang guling-guling. Ini menurutku menunjukkan sportivitas yang baik. Ya menunjukkan sportivitas yang baik, menunjukkan kualitas permainan yang baik. Ya defense Borneo bisa diakui luar biasa di babak kedua. Persija juga secara permainan menurut gua nggak jelek, bagus, tapi sayang finishingnya berapa kali juga masih gagal. Ya jadi ini menurut gua kualitas pertandingan yang seru, pertandingan yang baik secara kualitas yang patut untuk dicontoh oleh semua tim tanpa terkecuali. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.